Kamis 21 September 2023. Sejumlah perwakilan dari organisasi Pro Kader Lintas Mahasiswa Indonesia atau Proklamasi didampingi kuasa hukum mendatangi kantor Mahkamah Konstitusi untuk menyerahkan berkas uji material terhadap pasal 12L dan pasal 93M Undang-Undang Pemilihan Umum. Dari pasal tersebut, pemohon meminta kepada MK untuk melaksanakan dengan lembaga terkait mengenai penelitian khusus dalam kurung Litsus terhadap calon presiden dan wakil presiden di pemilu 2024. Koordinator Kuasa Hukum Pemohon, Halim Jefferson Rambe, menyampaikan bahwa dalam pemilu 2024, dirinya berharap ke depan calon-calon presiden dan calon wakil presiden sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Tak hanya itu, pihaknya juga meminta kepada KPU dan Bawaslu melaksanakan penelitian khusus terhadap calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung di pemilu 2024. Menurutnya, terhadap calon presiden dan wakil presiden tersebut harus dilihat rekam jejaknya, kesehatan fisik dan mental, bebas korupsi dan pencucian uang serta pelanggaran HAM manapun termasuk tragedi-tragedi yang telah diumumkan oleh Presiden Jokowi. Ia menegaskan bahwa mengetahui rekam jejak sangat penting agar menjadi pengetahuan bagi pemilih pemula untuk mengetahui lebih jauh rekam jejak calon presiden dan wakil presiden. Selamat siang buat rekan-rekan sekalian, bahwa kami pada hari ini, hari Kamis tanggal 21 September 2023, kami mengajukan permohonan ujian material pada Mahkamah Konstitusi mengenai pasal 12L dan pasal 93M mengenai Undang-Undang Pemilu, yang mana kami adalah kuasa dari proklamasi, yaitu dari Pro Kader Lintas Mahasiswa Indonesia, yang mana permohonan kami di sini mengenai yang akan terjadi di 2024, yaitu masalah pemilu, yang mana kami berharap selaku kuasa dari para pemohon, kiranya kedepannya calon-calon presiden dan calon-calon wakil presiden itu dapat melaksanakan sesuai dengan persyaratan yang ada ditentukan oleh undang-undang. Kemudian kiranya KPU bersama Bawaslu melaksanakan litsus atau penelitian khusus terhadap calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bertarung di 2024. Yang mana tentu calon ini harus dilihat dari rekam jejaknya, rekam jejak pasangan calon, terus kemudian kesehatan serta fisik dan mental, dan juga psikologi, serta tidak ada rekam jejak tindak pidana korupsi, kemudian juga pencucian uang serta pelanggaran HAM, baik itu dari segi HAM manapun, termasuk tragedi-tragedi yang sudah diumumkan oleh Presiden Jokowi. Kemudian daripada itu, rekan-rekan sekalian, bahwa kami berharap MK dapat memutus permohonan kami ini secara adil, sehingga hak konstitusi daripada penerima kuasa dapat terlindungi oleh negara. Seperti itu, dan rilis yang saya berikan nanti akan diberikan juga dalam bentuk hard copy. Terima kasih. Poinnya dari pasal tadi apa? Poinnya itu mengenai kami meminta kepada MK untuk melaksanakan dengan lembaga-lembaga terkait mengenai penelitian khusus terhadap calon-calon presiden dan calon-calon wakil presiden yang akan bertarung di 2024. Batas usia lain lagi nanti, karena itu bukan pada ranah kita. Dan ini memang permohonan tidak dikhususkan kepada satu calon atau calon tertentu, ini kepada kemaslahatan negara. Itu yang perlu menjadi catatan bagi rekan-rekan dan kawan-kawan media. Saya rasa begitu, terima kasih. Kemarin kan sempat disinggung soal KPK itu kan harus ditekan tugasnya. Termasuk, jadi kami sebagai kuasa pemohon berharap bagi pelaksana pemerintahan dalam hal pemilu, dan juga pengetahuan bagi pemilih pemula untuk lebih mengetahui kira-kira rekam jejak apa saja yang telah dilakukan oleh pasangan A, pasangan B, pasangan C, sehingga pemula mengerti ke depannya itu harus memilih calon presiden yang seperti apa, yang bagaimana, dan hasilnya pun mereka yakini
sesuai dengan pilihan hati nurani mereka. Kamu punya pilihan nggak dari ketiga calon ini yang sebelumnya? Ya, kalau itu bukan pada ranah kami menilainya. Itu kami hanya selaku kuasa yang akan melakukan pengujian. Tentu pada ranahnya kami tidak menjawab itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini surat terbuka dari pengacara kampung untuk Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies. Kepada yang terhormat Bapak Ganjar Pranowo beserta Bacawa Pres, kepada Bapak Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo beserta Bacawa Pres, kepada Bapak Anies Rashid Baswedan beserta Bacawa Pres. Kami pengacara kampung yang mewakili generasi milenial dan generasi Z yang tergabung dalam proklamasi, yaitu Pro Kader Lintas Mahasiswa Indonesia, meminta kepada Bapak Ganjar Pranowo, Bapak Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo, dan Bapak Anies Rashid Baswedan beserta Bacawa Presnya untuk secara terbuka dan gentle, yaitu secara ksatria, memberikan informasi, menyampaikan dan menjelaskan kepada KPU dan Bawaslu, khususnya seluruh rakyat Indonesia, berkaitan dengan rekam jejak yang meliputi rekam jejak medis, yaitu kesehatan fisik dan mental serta psikologis. Kemudian rekam jejak tidak pernah terlibat tindak pidana korupsi, pencucian uang, pelanggaran HAM, penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa, rekam jejak kinerja dan prestasi, serta pencopotan atau pemberhentian semasa menjabat atau memimpin di lingkungan militer maupun di sipil. Sebagai warga negara Indonesia yang telah memiliki hak konstitusional dalam memilih baca pres dan bacawa pres, tentu kami tidak ingin seperti membeli kucing di dalam karung. Sama halnya memilih suami atau istri yang memerlukan informasi tentang bebet, bibit, dan bobot. Begitu pula memilih presiden dan wakil presiden yang akan membawa arah nasib bangsa dan negara Republik Indonesia ke depannya. KPU dan Bawaslu harus tanggap dan responsif dalam hal ini. Kita semua rakyat Indonesia berharap verifikasi baca pres dan bacawa pres yang dilakukan oleh KPU tidak seperti kerja tukang stempel yang memverifikasi biodata dan dokumen baca pres dan bacawa pres secara administratif saja. Kita berharap KPU dan Bawaslu bekerja memverifikasi baca pres dan bacawa pres berdasarkan pada penelitian khusus dan faktual terhadap rekam jejak para baca pres dan bacawa pres yang mendaftar di KPU, serta mempublikasikan hasil penelitian khususnya dalam kurung verifikasi tentang rekam jejak tersebut kepada seluruh rakyat Indonesia. Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies, dan bacawa presnya yang mendampingi, maksud kami menyampaikan surat terbuka ini dalam rangka memperjelas informasi yang beredar dan sekaligus sebagai ruang klarifikasi secara terbuka tentunya atas banyaknya berita yang contohnya mengkaitkan Pak Ganjar dalam dugaan kasus pelanggaran HAM dalam isu pabrik semen Rembang. Juga berita yang mengkaitkan Pak Prabowo dalam dugaan pelanggaran HAM, penculikan aktivis atau penghilangan orang secara paksa tahun 1998, dan kasus yang terbaru yaitu dugaan kasus food estate, serta berita yang mengkaitkan Pak Anies dalam dugaan kasus korupsi Formula E dan dugaan tentang masuknya Pak Anies menjadi bagian dari kelompok Islam radikal. Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies serta bacawa presnya yang mendampingi adalah sosok negarawan. Untuk itu, kami yakin Bapak-bapak tidak pernah gentar dan akan bersifat dan bersikap
gentlemen, menyampaikan konfirmasi kebenaran secara terbuka kepada rakyat Indonesia tentang rekam jejak sebagaimana layaknya seorang patriot sejati. Terakhir, kami sampaikan salam hormat kami untuk Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies, serta bacawa pres yang nantinya mendampingi. Dukung dan jaga gerakan rakyat untuk membuka tagar rekam jejak Capres-Cawapres dalam Pilpres 2024. Jakarta, 21 September 2023. Hormat kami, pengacara kampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami meminta ini dari dalam permohonan kami yang di MK itu, MK memerintahkan KPK maupun PPATK dan lembaga-lembaga terkait yang bisa atau memiliki informasi-informasi rekam jejak tersebut untuk secara terbuka menyampaikan kepada publik maupun memberikan informasi tersebut kepada KPU dan Bawaslu serta menyampaikan informasi tersebut juga kepada MK. Dan tidak lupa, ini yang selama ini saya tidak tahu Komnas HAM ini di mana letaknya, tapi pada persoalan ini Komnas HAM seharusnya bergerak, karena pada urusan kita memilih presiden dan wakil presiden ini Komnas HAM harusnya memberikan informasi kepada publik mana nih baca pres ataupun bacawa pres yang memiliki rekam jejak berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran HAM, kan begitu. Atau setidaknya Komnas HAM sebagai lembaga memberikan informasi ini kepada KPU dan Bawaslu, sehingga dalam hal penelitian khusus yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu lebih konkret datanya, begitu loh. Tapi kan selama ini Komnas HAM belum muncul. Ya, kita meminta lah Komnas HAM juga turut terlibat dan lembaga-lembaga terkait juga yang lain, KPK, PPATK. Bahwa di Indonesia ini sudah ada undang-undang informasi publik, yang mana kami juga menuntut hal itu, karena ada beberapa hal yang memang dikecualikan, yaitu kecuali informasi negara, intelijen. Tapi kalau umum itu sudah diatur di undang-undang informasi keterbukaan publik. Itu yang kami minta juga kepada MK, kecuali ada hal-hal yang dilanggar seperti yang tadi saya bilang, keamanan negara, informasi intelijen, itu dikecualikan. Tapi yang kami minta justru adalah informasi kepada publik dalam rangka Pilpres 2024. Seperti itu. Terima kasih. Rakyat Indonesia perlu tahu rekam jejak daripada baca pres maupun bacawa pres, rekam jejak medis, kesehatan secara fisik, mental, secara psikologis juga, maupun juga rekam jejak tindak pidana korupsi, dugaan tindak pidana korupsi, pencucian uang, pelanggaran HAM, penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa, dan lain sebagainya, pelanggaran-pelanggaran berat yang lain, kan begitu. Kenapa itu harus dilakukan dan harus dipublikasikan? Itu bertujuan agar rakyat Indonesia tahu dan memilih mana nantinya pantas menjadi presiden dan wakil presiden, sehingga dapat menghantarkan Indonesia lebih maju, begitu. Untuk itu kami juga telah memasukkan permohonan di dalam MK yang dalam pokoknya bahwa kami meminta MK untuk memutuskan bahwa KPU bersama Bawaslu bertugas melakukan penelitian khusus terhadap rekam jejak tersebut. Rekam jejak siapa? Rekam jejak baca pres dan bacawa pres yang nantinya akan terlibat dalam kancah Pilpres di 2024 dan seterusnya. Kemudian kami meminta juga bahwa KPU bersama Bawaslu nanti secara terbuka menyampaikan itu kepada publik rakyat Indonesia, begitu. Apakah permintaan ini nantinya akan dikuatkan dengan sebuah undang-undang atau persyaratan khusus untuk cawapres dan bacawa? Tentu putusan MK itulah yang nantinya akan menghantarkan KPU membuat PKPU dalam aturan turunannya, kan begitu kan. Sisi lain seperti halnya misalnya begini, kami juga meminta ya kepada MK untuk memerintahkan jadi kami meminta ini di dalam permohonan kami yang di MK itu, MK memerintahkan KPK maupun PPATK dan lembaga-lembaga terkait yang bisa atau memiliki informasi-informasi rekam jejak tersebut untuk secara terbuka menyampaikan kepada publik
maupun memberikan informasi tersebut kepada KPU dan Bawaslu serta menyampaikan informasi tersebut juga kepada MK. Dan tidak lupa, ini yang selama ini saya tidak tahu Komnas HAM ini di mana letaknya, tapi pada persoalan ini Komnas HAM seharusnya bergerak. Karena pada urusan kita memilih presiden dan wakil presiden ini, Komnas HAM harusnya memberikan informasi kepada publik. Mana nih baca pres ataupun bacawa pres yang memiliki rekam jejak berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran HAM, kan begitu. Atau setidaknya Komnas HAM sebagai lembaga memberikan informasi ini kepada KPU dan Bawaslu, sehingga dalam hal penelitian khusus yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu lebih konkret datanya, begitu loh. Tapi kan selama ini Komnas HAM belum muncul. Ya, kita meminta lah Komnas HAM juga turut terlibat, dan lembaga-lembaga terkait juga yang lain, KPK, PPATK, ya segera bergerak karena ini penting. Kita tidak dalam rangka memilih ketua RT kan, kita memilih presiden dan wakil presiden. Yang itu kerjaannya bukan main-main. Yang itu tentu tidak boleh memiliki rekam jejak buruk. Begitu, Mas.